Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik yang di pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh bertemu kembali di ibadah online. Berkati kami semua Tuhan yang akan mengikuti ibadah online pada hari ini. Berkati pemain musik, pujian maupun hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah kami semua diberi kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Biarlah Roh Kudus, pagi hari ini kami mau nyatakan bahwa kami perlu Engkau Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah kami. Karena kami percaya bahwa Roh Kudus adalah penolong kami. Roh Kuduslah yang menghibur setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yang hidup dalamku, memulihkan seluruh jiwaku. Sebab Roh-Mu yang selalu ku perlu, menuntun setiap langkahku. Oh Roh Kudus, sungguh ku memuja-Mu. Oh Roh Kudus, berkaryalah dalamku. Roh Kudus, Kaulah penolongku. Tanpa-Mu ku tak mampu menjalani hidupku. Roh Kudus, Kaulah penghiburku. Berjalan bersama-Mu, maka kuatlah jiwaku selalu. Ya Roh-Mu yang hidup dalamku, memulihkan seluruh jiwaku. Amin. Sebab Roh-Mu, yes, yang selalu ku perlu, menuntun setiap langkahku. Mari bersama katakan, oh Roh Kudus, sungguh ku memuja-Mu. Oh Roh Kudus, berkaryalah dalamku. Roh Kudus, Kaulah penolongku. Tanpa-Mu ku tak mampu menjalani hidupku. Roh Kudus, Kaulah penghiburku. Berjalan bersama-Mu, maka kuatlah jiwaku selalu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkau Roh Kudus yang menjadi penolong kami. Engkau Roh Kudus yang menjadi penghibur kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Amin. Oh Roh Kudus, yes. Oh Roh Kudus,
Sungguh kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami rindu Engkau bekerja lebih dahsyat lagi. Kami rindu Engkau melawat setiap kami pagi hari ini. Kami percaya Bapa, bahwa Roh Kudus yang Engkau berikan dalam setiap pribadi kami hadir di sini. Amin. Engkau penolong kami, penadiam, menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, manis dan lembut, Kau penolong kami, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Mari berjalan, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama dalam hidup kami. Roh Kudus, manis dan lembut, sejati dan suci. Kami rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Yes, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerja lebih lagi. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus bekerja. Bertatalah lebih lagi, lawatanmu. Yes, kami perlu Kau. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama dalam hidup kami, Yesus. Kau terutama dalam hidup kami, Roh Kudus. Oh, bekerjalah, bekerja lebih lagi, bekerja lebih dahsyat lagi. Karena kami tahu dan kami yakin Kau hadir di tempat ini. Kau hadir dalam setiap pribadi kami. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, bekerja lebih lagi. Kau hadir, yes, kami yakin. Ku rasakan kuasa yang
pribadi kami pagi hari ini Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Minggu ini kita akan melanjutkan Minggu Roh Kudus dengan tema dampak kehadiran Roh Kudus dengan doa jemaat. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini dan di rumah setiap jemaat. Kami percaya kehadiran Roh-Mu membawa damai, sejahtera dan sukacita bagi kami. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya, urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita membaca firman Allah bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala, dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada kami hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah pencurahan Roh Kudus, terjadi ledakan pertumbuhan gereja yang luar biasa. Karena murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang sederhana ini, tiba-tiba saja mengejutkan banyak orang dengan khotbah-khotbah yang luar biasa dan mujizat serta tanda-tanda yang menyertai mereka. Saudara melihat ketika Roh Kudus bekerja, orang yang biasa, yang sederhana pun bisa menggemparkan satu kota. Luar biasa, bukan? Dan itu menyebabkan iri hati, ya, dan kemarahan dari imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang pada saat itu menentang. Jadi mereka memanggil Petrus, lalu mengancam dia supaya tidak mereka berani memberitakan tentang nama Yesus. Tetapi saudaraku, Petrus dengan berani menyampaikan, apakah kami harus tunduk kepada manusia atau kepada Tuhan? Lalu mereka diancam, saudaraku, untuk dipenjarakan. Dan pada saat mereka pulang, Petrus menceritakan ini kepada jemaat. Dan kepada jemaat, dan yang luar biasa, jemaat merespon dengan apa, saudara? Dengan berdoa bersama-sama. Mereka berdoa, bersehati, bersepakat bersama-sama. Apa yang mereka doakan? Mereka tidak doakan supaya tekanan itu diangkat. Yang mereka doakan adalah supaya mereka diberi keberanian
untuk memberitakan Injil dan minta Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda dan kuasa. Dan saudara melihat bagaimana Tuhan merespon dengan dahsyat, tempat itu digoncangkan dengan kehadiran Tuhan. Ya, saudaraku, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus, bahkan mereka melayani dengan lebih berani lagi, saudaraku. Kalau saudara membaca pasal berikutnya itu lebih dahsyat lagi pertumbuhan jemaat, saudaraku. Ya, terjadi ledakan pertumbuhan dan mujizat di mana-mana. Bahkan bayangannya Petrus pun, saudaraku, itu bisa menyembuhkan orang sakit. Luar biasa. Saudara melihat bagaimana ketika doa yang sepakat, yang sehati, doa yang harmonis dengan pimpinan Roh Kudus akan membawa dampak yang luar biasa. Jadi saudara melihat di sini, saudaraku, Roh Kudus sudah dicurahkan. Mengapa gereja saat ini tidak mengalami? Gereja tidak mengalami ledakan pertumbuhan seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul. Kenapa tanda-tanda dan mujizat, saudaraku, tidak terjadi seperti yang kita lihat pada saat itu? Karena ya di sini gereja tidak berdoa dengan sehati, sepakat. Bahkan di sini dikatakan mereka sejiwa, sehati, sepakat, saudaraku, di dalam melayani Tuhan dan berdoa. Ya, kuncinya di sini bukan pada Roh Kudusnya, saudaraku. Roh Kudus, saudaraku, sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus sudah siap, saudaraku. Ini seperti saluran PDAM yang besar sekali, saudaraku. Lalu kenapa ke rumah kita mengalir kecil? Mungkin, saudara, pipa-pipa di rumah kita itu sudah berkerak, saudaraku, ya. Pipa-pipa kita itu ada yang bocor. Sehingga walaupun tekanan yang begitu besar, sumbernya itu tidak terbatas, besar sekali dari Sungai Citarum, saudaraku. Lalu oleh PDAM dilewati pipa yang besar sekali, tetapi keluar kecil sekali, bahkan tidak terasa, saudaraku. Sekali lagi yang diperlukan oleh Roh Kudus adalah kesatuan bersama-sama di dalam doa. Ya, Tuhan jelas katakan dalam Matius 18, katakan jika kita sehati sepakat meminta apapun di dalam nama Tuhan Yesus, Dia akan memberikannya. Ya, kata kuncinya adalah sepakat, saudaraku. Sehati. Ya, maksud saya bukan sepakat seperti ini. Oh, kita punya kerinduan bersama nih, kita sepakat untuk kerinduan itu. Bukan itu maksudnya, saudaraku. Ya, banyak misalnya suami istri sepakat dua-duanya pengen punya rumah misalnya. Ya, mereka sepakat pengen rumah, tetapi dalam hal lain mereka tidak sepakat. Tiap hari ribut, ya, tiap hari saling yang istri menghina suaminya, yang suami berlaku kasar pada istrinya. Ya, walaupun mereka sepakat untuk hal tertentu, tetapi kehidupan mereka tidak sepakat, tidak harmonis, dan menyebabkan Roh Kudus tidak bisa bekerja untuk memberkati rumah tangga itu. Begitu juga gereja. Dan contohnya ketika saya berkhotbah pada minggu yang lalu tentang hidup yang dipimpin Roh, saudara, kesepakatan itu terjadi ketika tiap orang dipimpin oleh Roh. Ya, ada orang yang dipimpin oleh Roh, ada orang yang dipimpin oleh daging. Ini yang jadi masalah, karena dikatakan dalam firman Allah, daging selalu menganiaya Roh. Ya, dipimpin oleh daging apa? Ya, dipimpin oleh kedengkian, kemarahan. Tidak akan ada kesatuan roh. Dan kalau tidak ada kesatuan roh, kesatuan hati, Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan maksimal. Sekali lagi, Roh Kudus sudah siap untuk melakukan banyak hal di dalam hidup kita, dalam rumah tangga saudara, mungkin di dalam bisnis saudara, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Kalau dua orang sepakat, bahkan di dalam bisnis, kita bisa lewat masa-masa sulit dan meraih hal-hal yang besar, saudaraku. Lucunya begitu, dalam bisnis orang bisa sepakat, di gereja orang tidak bisa sepakat, saudaraku. Ya, kenapa? Karena yaitu dipimpin oleh daging. Ya, daging ya membuat akhirnya ya perselisihan, percideraan, kemarahan. Ya, tetapi kalau Roh itu disitulah ada hati mengampuni. Ya, Tuhan mendorong kita untuk menjaga kesatuan Roh, supaya Roh Kudus bisa bekerja dengan dahsyat seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul, saudaraku. Ya, Kisah Para Rasul ini kitab yang menceritakan tentang pekerjaan Roh Kudus. Makanya ada yang berkata kisah pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul. Ya, bagaimana Roh Kudus menggerakkan Paulus dan Silas, Paulus dan Barnabas, mengutus mereka, mencegah mereka, mendorong mereka, saudaraku, menyertai mereka dengan tanda-tanda. Di sini Roh Kudus yang bekerja, tetapi Roh Kudus hanya bisa bekerja melalui orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh.
mau menyangkali dirinya, mau menyalipkan keakuannya, saudaraku. Sekali lagi Roh Kudus bekerja, ya, tetapi dia memerlukan sarana, saluran untuk dia menyatakan kuasanya. Dan saluran yang paling hebat adalah kesatuan doa jemaat. Ya, jika orang bersatu, Tuhan bilang berdoa bersama-sama dalam namaku, berkumpul dalam namaku. Ya, 18 ayat 20 itu kita berkumpul dalam nama Yesus. Jadi kita dipanggil untuk berkumpul, saudaraku. Kita berkumpul bukan karena kemauan kita sendiri, tetapi kita berkumpul, kita berada di dalam gereja lokal yang sama, itu karena panggilan Tuhan untuk ada di situ dan jadi berkat. Kalau kita di situ kita bersehati, punya visi yang sama, maka gereja kita akan mengalami terobosan. Gereja kita akan mengalami pertumbuhan yang hebat. Sekali lagi, masalahnya bukan pada Roh Kudus, tetapi kepada kita. Mereka bersama-sama, sehati, sejiwa, ya. Dan di sini dikatakan mereka itu tidak seorang pun yang berkata bahwa segala sesuatu kepunyaannya. Sampai seperti itu, saudara. Ada kepedulian kasih kepada yang susah, ya. Ada hal yang itu menyebabkan Roh Kudus suka. Sekali lagi, Roh Kudus bekerja di dalam keharmonisan. Ya, seperti tubuh ini, saudaraku, ya. Tangan, kaki, semua saling membutuhkan, saudaraku. Satu sakit, yang lain ikut sakit. Roh Kudus akan bekerja dengan gereja yang seperti ini. Ketika mereka berdoa, maka doanya penuh kuasa. Yang seperti yang saya bagikan ketika kenaikan Tuhan Yesus. Gereja memerintah dan berkuasa ketika gereja bersatu dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kalau itu kita lakukan, kita akan mengalami hal yang dahsyat dalam pelayanan kita, rumah tangga kita, bisnis kita, bahkan seluruh segi kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang sehati, sejiwa, saling merendahkan diri, saling mengandalkan, saling memuji, saling menghormati, sehingga Roh-Mu bisa bekerja dengan bebas. Dan ketika kami berdoa bersama-sama, maka doa kami itu bisa menggoncangkan, saudara, tempat di mana kami ada, Tuhan. Dan Kau mengulurkan tangan-Mu melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami percaya bahwa Engkau hebat, dahsyat, ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semua dan dalam keadaan sehat. Kita imani penyertaan Tuhan akan semakin nyata, serta gairah dan semangat yang baru dari Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun 2021 ini. Berjumpa kembali dengan saya, Nisi, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu mulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 30 Mei 2021, cabang Taman Mimosa pukul 9, Pasir Koja nomor 39 pukul 10, dan cabang Bandung Selatan pukul 5 sore, cabang SCC pukul 4 sore. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu, minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Ibadah Abi. Hai adik-adik sekolah minggu, yuk hari ini kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, 30 Mei 2021 adalah melarikan diri. Aktivitas online yang sudah selesai dikerjakan bisa difoto dan dikirimkan ke guru Abi masing-masing. Paling lambat jam 5 sore ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah wanita mengundang kaum wanita untuk beribadah secara online di akun YouTube GBI Pasko. Selasa 1 Juni 2021 pukul 17. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Bernadette Siregar dengan tema Sumber Kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Eri Santo.
ibadah RBI. Shalom teman-teman, ibadah Youth Sabtu 5 Juni 2021, yaitu hari Minggu pertama di bulan Juni, akan diadakan kembali di YouTube dengan tema Keluarga Tempat Pertama Kita Melayani dan Beribadah dengan pembicara PDM Nehemia Tony Saputra. Ibadah ini akan dimulai pukul 5 sore dan link YouTube akan dibagikan H-1 atau teman-teman bisa direct message ke Instagram link_youth GBI Pasko. Yuk, mari bersama-sama kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Nisi, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati Bapak Simon Irianto yang telah memberitakan firman buat kami semua. Biarlah firman-Mu menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak untuk vaksin yang boleh tersedia untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan agar penyaluran vaksin boleh berjalan dengan baik, sehingga boleh memulihkan perekonomian bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, berkati gereja-gereja, agar mereka bersatu untuk memulihkan bangsa kami, boleh berdiri di garis depan Tuhan menjadi saksi bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak,
Kami juga berdoa saat ini untuk gereja kami, GBI Pasir Kojas 39, beserta cabang-cabang. Berkati gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Yan Cehan, juga Bapak Simon Irianto. Berkati juga gembala-gembala ibadah, ketua komisi, juga staf pengerja Tuhan. Biarlah semua boleh bekerja dengan pimpinan daripada Tuhan. Tuhan memberkati semua komisi, Tuhan memberkati pelayan Tuhan, sehingga api roh itu boleh terus menyala-nyala dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami umat-Mu, Jemaat GBI Pasir Koja 39 dan cabang-cabang. Mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan serta mukjizat dan jawaban-jawaban doa bagi jemaat kami yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan jemaat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu. Terima kasih juga untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah online. Terima kasih untuk berkat-Mu, biarlah kasih karunia Tuhan boleh memberkati kami senantiasa, memelihara kami sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati dan melindungi senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih Tuhan, marilah kita memasuki minggu ini dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.